Bahaya duduk-duduk tanpa sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala kita duduk di mana saja, terutama duduk bareng dengan banyak orang, maka jangan lupa kalau seandainya yang lain tidak mau sholawat, kita bersolawat sendiri. Karena barang siapa yang duduk-duduk di dalam suatu majelis manapun, duduk dimanapun, sampai dia berdiri tanpa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan menjadi suatu penyesalan, kerugian dan kekurangan yang besar kelak di yaumil qiyamah. Mengapa? Karena Allah saja bersolawat. Coba bayangkan, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, ayatnya sudah sering kali kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita renungkan, Allah saja bersolawat. Allah ini loh, Allah bersolawat. Dan para malaikat bersolawat, itu wajar para malaikat. Ini Allah sendiri bersolawat. Sedangkan kita duduk-duduk di dalam suatu majelis, sampai berdiri kok tanpa solawat sama sekali. Kebangetan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, solawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu, dan salamlah oleh kalian taslima, dengan suatu salaman. Jadi begitu besarnya, agungnya solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga barang siapa yang duduk-duduk dalam suatu majelis dimanapun, baik itu di kantor, di rumah, di tempat pekerjaan, di pinggir jalanan, di warung, di rumah makan, ngopi bareng-bareng, dimanapun. Apalagi duduk-duduknya ibu-ibu, ya bareng-bareng mencari kutu, itu kan biasanya ibu-ibu. Maka jangan lupa, sebelum berdiri, usahakanlah berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata oleh beliau Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk qaumun oleh suatu kaum, majlisan pada suatu majlis tempat duduk, lam yadhkurullaha fihi, yang tidak berzikir oleh mereka Allah kepada Allah fihi, di dalam majlisnya itu, di dalam tempat duduknya itu, walam yusallu ala nabihim, dan tidak bersolawat oleh mereka ala nabihim, kepada nabi mereka, illa kana alaihim tiratun, kecuali akan ada atas mereka beban-beban, kepada mereka tiratun, suatu kerugian, penyesalan dan kekurangan. Fa in syaa, lalu jika berkehendak oleh Allah, adzabahum, maka Allah akan menyiksa kepada mereka. Coba bayangkan. Wa in syaa ghafara lahum, dan jika berkehendak oleh Allah, ghafara, maka mengampuni oleh Allah, lahum, untuk mereka. Kalau duduk-duduk di dalam suatu majelis, dimanapun lah, kalau di tempat tahlilan, yasinan, tempat ngaji, itu sudah berzikir kepada Allah. Mereka juga sering membaca sholawat kepada Rasulullah, itu wajar. Bahkan orang-orang yang pengajian saja, ini pengajian nih, sering berzikir kepada Allah dan bersolawat. Sebelum berdiri mereka biasanya membaca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian jamaah menjawab,
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Padahal itu mereka duduknya di majelis pengajian. Apalagi duduknya di pinggir jalan, di warung kopi, di rumah makan, di kantor, di tempat pekerjaan, dimanapun. Ngumpul, duduk ngumpul, sampai berdiri tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka suatu kerugian, penyesalan, suatu kekurangan. Akhrajahu Abu Dawud. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4856, wa Tirmidzi dan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3380, wal lafdzu lahu. Bermula lafaz hadis redaksi ini lahu yaitu miliknya Imam At-Tirmidzi. Wa Nasa'i fi Sunan Al-Kubra dan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Nomor hadis 10238, wa Ahmadu fi Musnadihi dan juga oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Musnad beliau. Nomor hadis 9583. Makna tirotun di situ ay hasratan, suatu penyesalan, kerugian, wa nadamatan dan penyesalan yang mendalam, wa nuksonan dan pada suatu kekurangan. Jadi jelas, barang siapa yang duduk bersama orang lain, bukan sendirian nih. Kalau sendirian kan duduknya ya sendiri, nggak apa-apa, tidak bersolawat. Tetapi lebih afdolnya tetap zikir dan bersolawat walaupun duduk sendiri dimanapun. Ini terutama duduknya bareng-bareng nih, 2 orang lebih. Kemudian sampai berdiri tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka suatu kerugian, penyesalan dan kekurangan. Lalu bagaimanakah solawat yang harus dibaca? Jawabnya, silahkan mau membaca solawat yang seperti apapun. Solawat Ibrahimiyah sebagaimana yang dibaca tatkala tahiyat itu, tahiyat dalam sholat tasyahud, silahkan. Mau membaca solawat pendek juga silahkan. Kalau seandainya yang panjang keberatan, ya minimal solawat yang pendek lah, agar tidak menjadi suatu kerugian, penyesalan yang mendalam kelak di yaumil qiyamah. Ya minimal solawatnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adakah 1 menit? Nggak ada kan? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang lebih afdolnya, kalau misalnya nih duduk-duduk di warung, di pinggir jalan, dimanapun, kalau mau berdiri ada yang mengingatkan. Misalnya nih menggunakan bahasa Arab, Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian yang lain serentak menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu sudah cukup. Demikian wallahu ta'ala alam.